Jurnalistik Adi Negoro, penghargaan tertinggi insan pers tanah air yang digelar oleh PBI Pusat sejak 1974, terinspirasi dari kiprah luar biasa sosok pers Indonesia Adi Negoro untuk memajukan pers Indonesia. Adi Negoro lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada 14 Agustus 1904. Pemilik nama asli Jamaluddin dengan gelar Datuk Marajo Sultan ini memakai nama Adi Negoro sebagai nama samaran karena dilarang menulis ketika sekolah di Stovia. Setelah sempat menjadi pembantu tetap di koran Cahaya Asia, Adi Negoro akhirnya memutuskan keluar dari Stovia untuk melihat jurnalistik di Eropa. Dia menjadi orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan jurnalistik di Jerman. Pada perjalanan inilah Adi Negoro menulis buku Indonesia pertama tentang kisah perjalanan wartawan Indonesia di luar negeri. Ia pun mendalami geopolitik, kartografi, serta geografi di Jerman dan Belanda sejak tahun 1926 sampai 1930. Ilmu itu ia gunakan untuk menggambarkan pergerakan perang saat Perang Dunia Kedua yang sangat disukai pembaca. Atlas pertama berbahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1950 dan ensiklopedi umum dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1954 adalah sebagian dari karya intelektual Adi Negoro. Atas jasanya yang besar dalam dunia jurnalistik Indonesia, nama Adi Negoro diabadikan sebagai penghargaan tertinggi bagi wartawan Indonesia. Nilai-nilai luhur Adi Negoro dalam jurnalistik Indonesia diharapkan menjadi inspirasi bagi wartawan masa kini. Dan PBI Pusat memberikan apresiasi kepada karya terbaik wartawan Indonesia melalui penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2024. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita bersama keynote speech sekaligus launching Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2024 oleh Ketua Umum PWI Pusat. Kepada Bapak Henry C. Bangun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, para pengurus PWI Pusat, pimpinan media, panitia hadiah Adi Negoro, para insan pers dan teman-teman mahasiswa yang membantu kegiatan hadiah Adi Negoro ini. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Oh ya, teman-teman yang hadir melalui Zoom ya, Zoom meeting yang juga menyimak acara ini dari seluruh provinsi di tanah air. Hari ini kita meluncurkan ya, melaunching hadiah Adi Negoro. Mengapa ada peluncuran? Karena memang saya sejak awal ingin menjadikan hadiah Adi Negoro ini sebagai sebuah peristiwa besar. Sampai tahun kemarin penghargaan Adi Negoro ini masih berjalan seperti biasa, bisnis as usual ya. Saya ingin bagi kita semua masyarakat pers Indonesia, hadiah Adi Negoro ini menjadi sebuah peristiwa yang besar. Besar kenapa? Karena pada saat ini kita tahu bahwa karya jurnalistik itu sudah mulai disisihkan ya oleh informasi-informasi yang ada di media sosial. Melalui hadiah Adi Negoro ini tentu kita berharap, ya saya berharap meskipun ada kemajuan teknologi informasi, ada perubahan pola perilaku orang mencari informasi, masyarakat, kalangan muda, intelektual, karya jurnalistik akan tetap bertahan. Bapak Ibu sekalian, untuk penghargaan 2024 yang akan kita lakukan nanti malam anugerahnya, kalau insya Allah pada tanggal 15 Januari 2025 ya.
Jadi untuk pertama kali juga anugerah ini dipisahkan dengan perayaan Hari Pers Nasional. Selama ini hadiah Adinegoro masuk di dalam salah satu rangkaian acara Hari Pers Nasional sehingga tenggelam. Tenggelam pula pemberitaannya, tenggelam pula perhatian dari masyarakat. Kali ini kita pisah ya, kami memisahkannya supaya dia menonjol karena dia memang layak ya. Hadiah Adinegoro ini adalah hadiah tertinggi jurnalistik di Indonesia dan kita berharap juga sejajar dengan penghargaan hadiah jurnalistik yang lain di dunia internasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka untuk tahun ini hadiah yang akan diberikan kepada pemenang akan juga besar. Ya. Kami merencanakan memberi hadiah sebesar 100 juta rupiah bagi setiap kategori. Akan ada 5 kategori pemenang dengan hadiah masing-masing 100 juta rupiah. Sejauh ini dulu PW itu terbesar juga 50 juta rupiah. Tapi kali ini kita angkat derajat karena bagi kita sangat penting ya. PWI sebagai organisasi wartawan harus menunjukkan keberpihakannya pada jurnalisme khususnya karya jurnalistik yang ada di media massa. Bapak Ibu sekalian, nanti penjelasan teknisnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang kita hormati semua, Ibu Artini. Ya. Ibu Artini ini salah satu pemenang hadiah Adinegoro. Mari kita buka. Tapi saya ingat ketika beliau ini bertugas di Antara. Coba kita cari di sini, ada nggak pemenang Adinegoro? Nggak ada kayaknya. Jadi Ibu Artini ini memang juga memiliki obsesi ya, bagaimana mendapatkan perhatian yang layak, tidak seperti penghargaan lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, karya yang akan dilombakan itu yang dimuat mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai ya mungkin 31 Desember libur ya, 30 Desember 2024, selama 1 tahun. Oleh karena itu maka sebetulnya panitia sudah mempersilahkan apabila ada penulis atau media massa yang ingin menyampaikan karyanya untuk masuk dalam lomba, sudah bisa segera mengirimkannya ke panitia ya. Pokoknya ada di www lah gitu ya, nanti tinggal dicari di official PW Pusat, jadi sudah bisa dikirimkan segera. Nah, selain untuk karya jurnalistik yang dalam hal ini adalah media cetak, media cyber, video, audio, dan jurnalistik. Yang dimaksud video di sini sebetulnya adalah jurnalistik televisi. Tapi karena sekarang televisi ini bentuknya juga aneka macam, ya, bukan hanya yang mainstream, tetapi ada juga televisi wujud yang lain, yaitu bisa televisi lokal ya, dan segala macam. Silahkan nanti membaca kategorisasinya. Bapak Ibu sekalian, bagi PWI sosok Adinegoro adalah luar biasa ya. Tadi sudah dibuat intronya ya. Adinegoro yang nama aslinya adalah Jamaluddin Malik ya, ini masih ada saudara dengan Ahmad Albar juga ya, kalau kita Amelia Malik ya. Karena mereka ini aktivis-aktivis ya belakangan di bidang perfilman ya. Dia ini termasuk salah satu yang ikut mendirikan PWI. Jadi kalau kita membaca karyanya antara lain Melawat ke Barat ya, bagaimana Pak Adinegoro itu mendeskripsikan dia naik kapal ya, dari Batavia, lalu isi batu bara itu di Sabang. Dulu nggak bisa langsung karena mungkin terlalu banyak, gitu. Dia mampir di Sabang beberapa hari, isi bensin lah. Waktu itu berubah batu bara. Baru nanti dia ke Kolombo, terus ya, dan seterusnya sampai dia mendarat di Prancis Selatan. Nah ini semua buat kita itu seperti dongeng. Itulah kehandalan antara lain Pak Adinegoro itu. Kemudian juga kalau kita dulu zaman saya SD SMP, kalau kita membuka peta, kita memiliki jambatan itu, petanya itu karya Adinegoro. Jadi sangat multi talenta. Dia juga membuat berita, dia membuat novel, dia juga mampu membuat peta.
karena dia memang belajar peta juga dia. Bapak Ibu sekalian, inilah mengapa Adi Negoro ini sebetulnya sosok istimewa yang selama ini diperlakukan biasa-biasa saja. Nah ini yang menurut saya harus kita ubah cara berpikir. Nanti di dalam rilis Bapak Ibu akan tahu siapa Adi Negoro, betapa besar jasanya, tetapi bagi saya sangat kurang apresiasi khususnya dari organisasi PWI yang ikut dia dirikan di Solo pada 9 Februari 1945. Bahkan sebelum itu Pak Adi Negoro ini juga ikut mendirikan Perdi. Jadi sebelum PWI ini dulu sebetulnya banyak sekali organisasi pers. Antara lain Perdi. Perdi ini adalah Persatuan Jurnalis Indonesia. Karena dulu masih ada lama ya. Nah ada juga dulu banyak sekali organisasi, tetapi kemudian mereka ini semua bersatu membentuk PWI. Bukan Federasi Wartawan Indonesia, tetapi PWI, karena mereka bersatu padu ingin menjadikan organisasi PWI organisasi yang bulat, ya, meleburkan diri masuk menjadi PWI. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap ya bahwa dengan diselenggarakannya Adi Negoro ini kita semua terbuka ya, karena kalau kita melihat pandangan-pandangannya mengenai kebangsaan, mengenai peran pers terhadap negara, mengenai peran kampus terhadap pembinaan pers dan seterusnya, kita akan melihat bahwa ini adalah sosok yang begitu besar ya. Barangkali dia bisa disejajarkan juga dengan pendiri bangsa. Sayang sekali kita sebagai masyarakat pers selama ini kurang mengungkap. Jadi saya berharap dalam proses penjurian pengumpulan naskah ini, setiap 2 pekan panitia akan membuat kegiatan untuk mengungkap siapa sosok Adi Negoro yang harus kita beri apresiasi seperti mungkin. Bapak Ibu sekalian, tentu saja dengan hadiah yang begitu besar, kami berharap bahwa karya-karya jurnalistik yang nanti ikut ya untuk lomba ini betul-betul yang memiliki kualitas terbaik. Jadi hadiah terbaik untuk karya jurnalistik terbaik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama untuk menyebarluaskan lomba ini agar nanti semua berlomba-lomba juga membuat karya jurnalistik yang paling baik, yang paling bermutu, yang levelnya bukan hanya level nasional, tetapi nanti dapat diikutkan juga di dalam lomba-lomba internasional. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pengantar dari saya. Ya, jadi dengan adanya rilis yang isinya macam-macam ini yang luar biasa banyak, tinggal dipilih angle-nya. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa hadiah Adi Negoro ini adalah upaya kita untuk mengingat kembali seorang pahlawan ya, pers Indonesia yang hebat, yang luar biasa, dan kita menghargai dia dengan memberikan hadiah yang tinggi, ya, hadiah yang besar. Pertama kali mungkin di Indonesia atau di Asia Tenggara, atau barangkali di Asia, sebuah karya jurnalistik dihargai dengan 100 juta rupiah. Saya maunya tadi $100.000, tapi karena mata uang kita rupiah, 100 juta rupiah saja. Terima kasih. Semoga pertemuan ini nanti ekspos kita atas Adi Negoro akan berhasil dengan baik. Dengan ini saya menyatakan launching hadiah Adi Negoro dinyatakan dibuka. Hadirin sekalian, berikan sambutan yang meriah atas launching anugerah jurnalistik Adi Negoro 2024. Selanjutnya kami persilakan Bapak Hendri Cabangun untuk menempati kursi yang disediakan di atas panggung. Baik, terima kasih. Kami juga meminta kesediaan Ibu Dr. Artini selaku Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2024 untuk turun ke atas panggung yang akan didampingi oleh 2 mahasiswa dari LSPR Jakarta.
Kepada Ibu Dr. Antini kami persilahkan. Baik, inilah bentuk kolaborasi wartawan senior dan juga mahasiswa yang generasinya kekinian gitu ya. Baik Bapak dan Ibu. Dan kini kita sama-sama menyaksikan konferensi pers Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2024 oleh Ketua Umum PWI Pusat Bapak Henry Cihabangun dan Ketua Panitia Ibu Dr. Artini. Kepada Bapak Henry Cihabangun dan Ibu Dr. Artini kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin, teman-teman wartawan yang sangat saya hormati. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal tentang penghargaan Adi Negoro 2024 yang sebentar lagi hari ini sudah dilaunching oleh Bapak Ketua Umum PWI Pusat Pak Henry Cihabangun. Bapak Ibu sekalian, trofi Adi Negoro ini merupakan hadiah tertinggi buat wartawan. Tapi untuk tahun ini ada kebaruan karena kita juga akan melibatkan anak muda yang bergerak di bidang pers dan warga masyarakat yang juga akan menulis semua pendapatnya, gagasannya dan sebagainya melalui media sosial. Nah, untuk tahun ini Adi Negoro 2024 mempunyai keistimewaan sendiri. Pertama, berdiri sendiri, dia tidak nempel lagi di HPN. Yang kedua, lebih fokus pada karya jurnalistik yang benar-benar nomor satu. Jadi bukan yang biasa-biasa aja kayaknya. Betul-betul nomor satu yang bisa terpilih untuk menang Adi Negoro 2024. Yang ketiga, keistimewaan dari trofi Adi Negoro 2024 adalah ingin membangkitkan kembali marwah jurnalistik sesuai fungsi sosial media massa. Kita tahu ada 3 fungsi sosial media. Pertama, pengawasan sosial, 2, koordinasi sosial, yang ketiga, sosialisasi nilai-nilai. Nah, di sini kita sendiri sudah melihat perkembangan industri pers di negeri kita. Banyak sekali peristiwa komunikasi yang terus berulang yang menunjukkan betapa tidak berdayanya media massa. Nah, inilah Adi Negoro 2024 mencoba untuk membangkitkan kembali marwah jurnalistik tersebut. Yang keempat, ada penghargaan khusus untuk pers kampus dan warga yang peduli dengan masalah masyarakat lalu menuliskannya di media sosial, supaya ada peran serta masyarakat juga untuk ikut serta di dalam segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan kelima, Adi Negoro tahun ini adalah juga untuk mendorong kolaborasi dan inovasi media di tengah perkembangan teknologi. Kita sudah tahu betapa banyak sekali peristiwa yang menyangkut perkembangan industri pers. Banyak di antaranya yang sudah gugur, yang maju juga banyak, tapi kita berusaha dengan Adi Negoro 2024 ini kolaborasi itu menjadi suatu ciri khas dari media Indonesia. Nah, ada hal yang penting sekali di dalam peringatan 2024 ini, Adi Negoro 2024. Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat pada media massa di Indonesia itu hanya 40%. Jadi nggak banyak yang percaya pada media. Sedangkan pada tingkat global itu hanya 30%. Ini adalah hasil survei Reuters terbalik ya, 2023. Selain dari itu kita tahu bahwa masalah etika pers dan profesionalisme wartawan sampai sekarang masih menjadi isu penting. Sampai sekarang. Kita lihat saja data pengaduan ke Dewan Pers 2023 itu ada 818
80% diantaranya adalah pelanggaran kode etik. Cermin lain yang menunjukkan betapa masih rapuhnya pers Indonesia adalah skor dari Indeks Kemerdekaan Pers. Sejak tahun 2018, skor masih di bawah 80. Dan tahun 2023, IKP hanya mencapai 71,57. Ini berarti pers Indonesia tidak baik-baik amat. Why? Nah, inilah yang akan dicari oleh para wartawan nanti melalui karya jurnalistiknya, bagaimana membangkitkan kembali marwah jurnalistik tersebut. Nah, kita belajar ke siapakah Adi Negoro. Tadi sudah panjang lebar dikemukakan oleh Pak Hendri Bangun dan juga ada video tadi. Namun demikian saya ingin mengingatkan bahwa Adi Negoro ini bagaimanapun adalah seorang pahlawan, perintis pers, dan inilah yang jejak langkahnya yang kita coba teladani, dan kita akan mencoba menjadi wartawan yang betul-betul jadi wartawan. Saya tekankan betul-betul jadi wartawan karena banyak juga wartawan yang bukan wartawan. Ini dikemukakan oleh para humas di DKI Jakarta beberapa ini bahwa mereka kewalahan menghadapi kelakuan wartawan. Saya nggak tahu kelakuannya apa, tapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh LSPR bersama Dewan Pers bahwa wartawan pada umumnya melakukan pelanggaran-pelanggaran kaidah jurnalistik itu dengan berbagai faktor penyebab. Nah, inilah yang mendorong TV Pusat terus dengan gigih bagaimana caranya untuk menjadikan Adi Negoro 2024 itu sebagai sarana untuk membangkitkan kembali semangat wartawan tersebut. Salah satu pemikiran yang saya anggap penting sekali yang perlu kita hayati adalah di dalam bukunya Falsafah Ratu Dunia, Adi Negoro menekankan ibaratnya pers itu adalah bulan dan bumi adalah masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah ibarat matahari yang mempengaruhi pers dan masyarakat. Begitu tingginya posisi pers di situ bahwa dia akan menjadi kunci penentu di dalam interlok atau saling mengunci antara pers, masyarakat, dan mahasiswa. Itu sebabnya Adi Negoro menekankan sekali bagaimana pentingnya hubungan pers dan masyarakat supaya iklim komunikasi yang dibangun di dalam masyarakat itu menjadi suatu hal yang sangat berharga. Nah, semuanya itu tentu saja terkait dari tujuan penghargaan itu sendiri. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Hendri, tujuan penghargaan Adi Negoro adalah untuk membangun pers bermutu tinggi serta memajukan profesionalisme pers dengan menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme seperti kejujuran dan sebagainya. Nah, nanti karya peserta akan diteliti, dipilih oleh tim selama 2024. Dewan juri akan terdiri dari kalangan akademisi, tokoh pers, dan tokoh masyarakat. Selain dari itu, kepedulian Adi Negoro juga tampak pada perhatiannya terhadap anak muda, generasi muda. Dia menyebutnya sebagai darah muda. Itulah dia pers kampus. Apa kata Adi Negoro tentang pers kampus? Jika seseorang ingin mendapatkan buah segar dan terbaik, jangan membeli di pasar, namun petiklah di kebun yang tanamannya disemai, dipupuk, dan dirawat petani dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, ia pun menilai kader profesi terdidik dan berdedikasi dapat dipetik dari kampus. Kampus ibarat kebun yang menciptakan kader profesional. Itu sebabnya kebaruan dari Developer Adi Negoro 2024 juga memperhatikan perkembangan pers kampus. Bapak Ibu sekalian, tema Adi Negoro 2024 untuk Adi Negoro adalah pers dan demokrasi. Untuk pers kampus, yaitu bagaimana peran generasi Z, generasi kekinian yang peduli menjadi warga dunia. Dan untuk warga, untuk medsos,
adalah kepedulian warga terhadap masalah masyarakat dengan pendekatan jurnalistik. Jadi kita sudah mulai mengkaitkan bagaimana warga juga melakukan kegiatan jurnalistik tapi dengan posisinya sebagai warga. Berikutnya nanti saya sudah dijelaskan Pak Henry, kategorinya ada 5 untuk Adinegoro. Pertama, karya jurnalistik cetak, dan ini tentu saja punya alasan tersendiri bagi PWI mengapa jurnalistik cetak perlu mendapat perhatian di dalam penghargaan Adinegoro. Kita sudah sama-sama tahu banyak sekali media cetak yang sekarang ini berguguran. Nah, bagaimana caranya mengangkat kembali media cetak sebagai media yang berkualitas, media yang sangat diharapkan oleh publik. Yang kedua, karya jurnalistik daring, audio, video, dan foto. Dan penghargaan khusus adalah pers kampus dan karya warga di media sosial. Itu dibuat sebagai media khusus karena mereka menyajikan suatu temuan-temuan, pendapat, gagasan, pikiran melalui media seperti apa yang dikerjakan oleh warga. Kriteria lomba adalah memenuhi kriteria investigasi, kolaborasi, dan inovasi yang menitik beratkan pada karya jurnalistik investigatif. Ini adalah karya yang dianggap cukup berat yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu ditekankan bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan oleh media dengan sesama media, dengan media luar, dengan internal sendiri. Oleh sebab itu investigasi merupakan ciri khas dari buat Adinegoro 2024 ini. Ini berat tantangannya dan inilah sebabnya hadirnya jumlah yang sangat besar. Lalu Ibu Bapak sekalian, ceritanya tadi sudah saya jelaskan bahwa saya sampaikan bahwa itu akan dinilai oleh Dewan Juri dan terdiri dari tokoh akademisi, tokoh pers, dan tokoh masyarakat yang nama-namanya nanti segera akan menyusul. Karya peserta diharapkan sudah diterima paling lambat 7 Desember 2024. Dan semua karya akan diseleksi oleh sebuah tim juri, lalu akan dilanjutkan ke juri utama untuk mendapat penilaian. Etik penulisan. Ini menjadi penting terutama teman-teman wartawan. Tahun 2023 saya sempat percaya menjadi juri untuk karya jurnalistik cetak. Dari lebih 60 tulisan, ada di dalamnya itu tulisan yang sifatnya self-plagiat. Jadi dia menulis kembali tulisan dia sendiri. 2 tulisan yang sama, sumber yang sama, cuma gaya penyajian yang berbeda. Sayang sekali, padahal tulisan itu bagus sekali untuk dikategorikan sebagai independent writing. Tapi karena dia melakukan self-plagiat, makanya dua-duanya tulisannya tidak bisa menang. Jadi kepada wartawan, saya bilang bahwa kode etik ini betul-betul merupakan prasyarat sebelum Anda mengirim tulisan Anda ke panitia. Jadi hendaknya karyanya itu betul sesuatu yang orisinal, bukan jebakan. Menjunjung tinggi profesi sebagai orang terpelajar. Wartawan itu adalah kelompok terpelajar sehingga mampu menjaga kebenaran. Manfaat serta makna informasi yang disebarkan tidak menyesatkan. Nanti tim juri yang sebelum sampai ke juri utama tentu akan menyeleksi semua secara detail dan diharapkan betul-betul mendapatkan karya jurnalistik yang betul-betul nomor 1. Bapak Ibu sekalian, saya yang nanti saya mungkin teman-teman yang akan menyampaikan bagaimana Anda dalam memilih karyanya supaya bisa ikut serta. Nah, malam anugerah itu akan kita serahkan 15 Januari berdasarkan registrasi itu. Ini info terakhir, hendaklah menjadi wartawan yang kritis dan kreatif dalam tugas jurnalistik, maka Anda akan menjadi wartawan ini. Demikianlah Ibu Bapak yang saya sampaikan.
Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada 3 penanya pertama untuk hadirin yang hadir di sini dan juga peserta Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kami persilakan. Sebelum kita mulai acara tanya jawab, saya perlu perkenalkan dulu tim Adinegoro 2024 ya. Pertama saya akan mengundang dulu Wakil Sekjen PWI Pusat, Bapak Raja Perlindungan PAN, yang selalu memimpin rapat ya Pak. Pak Raja. Yang kedua Pak Sarwani, Sekretaris Tim, silakan Pak. Yang ketiga Pak Yudono, yang membuat program. Dan yang paling heboh di balik layar adalah Pak Merli Sawansa. Ada yang paling menentukan adalah Dewan Juri, bagian penjurian yaitu Pak Slamet Mulyadi. Nah, inilah orang-orangnya. Teman-teman semua bisa pesan sama mereka supaya pengiriman artikelnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Silakan mungkin untuk penanya pertama boleh diangkat tangannya. Silakan. Untuk tim panitia boleh dibantu untuk mikrofon diarahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nure, saya dari Warta Kota. Saya mau bertanya, tadi kan untuk hadiah sendiri itu kan senilai 100 juta itu berarti besar sekali ya untuk tahun ini diberikannya. Di sini ada keterangan untuk kategorinya itu ada 5. Pertanyaan saya, uang yang 100 juta itu hadiah itu untuk total 5 kategori ini atau bagaimana? Kemudian yang kedua, saya mau menanyakan nantinya siapa saja sih yang menjadi juri dalam anugerah ini. Kemudian kriteria yang paling banget menonjol untuk menjadi yang jadi gongnya itu apa aja sih yang bisa membuat orang tuh memenangkan anugerah Adinegoro ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan Bu. Saya undang Pak Slamet Mulyadi untuk menjawab dengan lengkap. Silakan Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada 2. Pertama yang tentang hadiah. Hadiah 100 juta untuk masing-masing kategori, untuk 5 kategori. Kemudian untuk hadiah khusus nanti akan ada sendiri untuk yang 2 kategori khusus. Untuk juri sadar nggak ya, karena ini sangat besar dan kita melihat nanti crop atau animo dari peserta dan juga jadi kita masih tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua bahwa jurinya adalah pertama adalah dari akademisi, kemudian praktisi dan tokoh masyarakat. Dan itu kita tidak bisa main-main, juga kita harus memilih siapa di antara tokoh-tokoh nanti dari ketiga kategori juri itu yang akan kita pilih yang merepresentasikan semua dan bisa ketemu. Kira-kira begitu. Jadi sadar ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet sudah membantu memberikan jawaban. Mungkin bila ada pertanyaan selanjutnya boleh angkat tangan atau teman-teman yang ada di Zoom atau daring. Saya Andreas dari Lembaga Pers Mahasiswa kita UNJ mau bertanya terkait tema mengenai dinasti Adinegoro yang untuk Pers Kampus adalah Gen Z peduli jadi warga dunia. Nah, saya mau bertanya apa yang dimaksud warga dunia dalam tema tersebut itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita silakan. Pertanyaannya sangat penting, maka akan dijawab langsung oleh Ketua Umum PBB. Iya, mungkin yang pertama tadi saya tambahkan dulu sedikit ya. Jadi bagaimana supaya menang ya. Jadi kalau dilihat tadi dari paparan Ibu Hartini, maka lomba ini tulisan atau karya jurnalistik yang diharapkan bukan hanya karya jurnalistik yang biasa.
Ya, tadi ada kata kunci adalah yang namanya investigasi dan kolaborasi. Jadi meskipun nanti itu kategori cetak, ya bisa saja tadi disebutkan dia adalah kolaborasi. Misalnya kan sekarang ini setiap grup media itu dia ada radionya, ada streamingnya, ada apa gitu ya. Jadi kolaborasi itu maksudnya kolaborasi karena sekarang ini kita tahu bahwa untuk mencari data itu tidak mudah. Nah, jadi sifat kolaboratif itu menjadi salah satu poin ya dari nanti yang dinilai karyanya, gitu ya. Jadi meskipun dia media cetak, dia berkolaborasi, misalnya kalau grup Kompas atau grup Tempo, grup Antara, gitu ya, ada kolaborasi antar platform, ya, sehingga hasil yang diperoleh adalah maksimal. Nah, jadi pertama kolaborasi, yang kedua investigasi. Tentu saja tema yang diharapkan adalah bukan tema yang sudah kita semua tahu. Ya, tetapi tema-tema yang sangat menarik perhatian. Kemudian yang kedua memiliki kepentingan publik yang sangat besar, misalnya. Kemudian tentu saja ada hal yang baru. Ya, kalau salah satu sifat investigasi itu kalau belum diberitakan orang nggak tahu bahwa itu terjadi. Nah, itulah ya antara jadi kolaborasi dan investigasi. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu penentu ya nilai tambah, bahkan juga nilai plus dari karya tematik yang ikut lomba. Nah, kemudian tadi mengenai pers kampus ya. Jadi waktu saya dulu mahasiswa, saya juga pemret di pers kampus ya. Kita umumnya sibuk dengan urusan kita sendiri. Meskipun ketika kemudian dulu ada namanya Koran Salemba, saya juga menulis di Koran Salemba itu tahun 78, 79. Jangan-jangan emaknya juga belum lahir ya. Jadi maksud saya ini lebih pada bagaimana kampus sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Ya kan? Dia mengomentari, dia melakukan liputan yang juga terkait hal-hal yang menjadi keprihatinan masyarakat. Ya kan? Nah, dia tidak hanya mahasiswa, dia tidak hanya orang kampus, terkurung di dalam kampusnya, dia memberi perhatian kepada masalah yang ada di sekelilingnya, khususnya di masyarakat yang berdampak. Ya kan? Kita kan katakan misalnya RSPR ini kan di sekitar Tanah Abang Aren gitu ya. Dia melihat ada sesuatu yang menarik di lingkup ini. Ya kan, misalnya ya dampak kuburan terhadap masyarakat sekitar misalnya. Ya, diamati ternyata sekarang itu kuburan itu yang saya perhatikan itu jadi jalan pintas, orang nggak takut lagi. Tapi barangkali ada gangguan ya terhadap masyarakat di situ. Lalu, nah di sini kan kelihatan bahwa pers kampus juga memberi perhatian pada masyarakat. Tapi jangan ini dijadikan patokan. Ya, lebih pada bagaimana pers kampus itu peduli dengan masalah sosial masyarakat yang ada di sekelilingnya. Lalu dia membuat liputan yang juga tentu kita harapkan bukan liputan biasa ya, tetapi juga investigasi misalnya pendalaman indeks. Saya kira itu kurang lebihnya. Ada mau ditambahkan soal pers kampus? Iya, artinya masyarakat dunia ini kan sekarang sebetulnya nggak ada negara, ya kan? Orang Minang di Belanda ya, orang di Afrika sana, di Chicago sana, dia baca sebetulnya misalnya haluan.com gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini gak ada lagi negara. Nah, kampus juga begitu masuk. Jadi dia sebagai bagian dari kampung kecil yang namanya dunia. Nah itu. Jadi maksud dari tema yang disampaikan itu, dia jangan lagi merasa dia itu dibatasi oleh tembok kampus, ya, tembok negara Indonesia. Tapi ya cuma memang kalau bikin liputan misalnya nasib anak-anak di Palestina ya itu repot ya, karena dia harus memiliki sumber data yang baik dan agak sulit ke lapangan misalnya. Tetapi dengan persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di tanah air atau di wilayahnya, dia akan mampu membuat karya jurnalistik yang baik. Saya kira gitu. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Henry untuk jawaban yang sudah sangat jelas ya tentunya. Mungkin teman-teman daring karena sudah ada pertanyaan, saya izin bantu bacakan ya Bu, Pak. Di sini ada dari Bapak Riyadi dari Pos Metro Batam. Pertanyaannya adalah, untuk kategori foto temanya apa ya?
Mungkin mulai dijawab Ibu dan Jo. Untuk kategori foto, jurnalistik foto itu temanya apa gitu Bu? Baik, terima kasih. Ya, saya jawab umum dulu ya. Jadi sebetulnya lomba foto ini pasti bukanlah satu foto lalu dia mendapat 100 juta. Tapi lomba foto itu biasanya ada essay foto, rangkaian foto yang bercerita. Ya, sehingga kalau dikatakan di mana unsur investigasinya ada di foto itu nanti. Di mana unsur kolaborasinya ada di foto itu. Sehingga nanti yang menjadi pemenang adalah sebuah karya foto yang bercerita. Ya, bisa investigasi, bisa in-depth, tapi artinya nanti tentu saja nanti pemenangnya itu adalah bukan hanya satu cekrek dapat menang ya, tetapi adalah sebuah rangkaian atau cerita tetapi yang menggunakan medium foto. Nah, jadi gitu. Jadi sifatnya juga sama dan tentu saja tadi kalau kita lihat ya, kalau kita kembali ke barangkali coba bisa tadi selainnya Ibu Artini ada di situ kan mengenai tema Hadinegoro ini secara umum, juga tadi ada tema untuk media sosial dan tema untuk kampus. Saya kira nanti mungkin ini bisa diulang kembali supaya bisa Mas Nana. Coba nanti kita lihat ya tadi tema. Nah itu ya, pers dan demokrasi. Ini enak sekali nih, ada pilpres, ada bentar lagi pilkada gitu ya. Kalau dianggap itu wujud dari misalnya soal demokrasi yang paling gampang kan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Tetapi tentu saja ada hal-hal yang lain. Demokrasi itu juga katakan demonstrasi bisa, ya. Demokrasi itu juga bisa proses legislasi bisa, ya kan? Jadi ada banyak sekali. Ya, jadi teman-teman fotografer ya, khususnya ini sangat mudah mencari tema karena ini kebetulan tahun berbagai pesta demokrasi. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak Hendri atas jawabannya dan juga Bapak Ibu yang mungkin di daring bila ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand. Dan juga teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini bila ada pertanyaan boleh diberikan mikrofon dan juga angkat tangannya. Ya, sini. Terima kasih. Pengawalan saya berorganisasi dan berdiri dari media Indonesia Cerdas News di Kota yang salah satu sebagai pemimpin perusahaan pengurusnya dan teman saya Pak Budi di bagian interaksi. Itu saya bertanya pertama, saya sangat apresiasi sekali dengan adanya anugerah jurnalistik tahun 2024 yang terpisah dari dengan hari pers nasional yang dilakukan pada tanggal 9 Februari. Nah, pertanyaan saya terpisah dari sini artinya tadi menunjukkan bahwa jurnalistik secara spesifik, kemudian untuk berkaitan dengan lomba-lombanya itu juga bisa. Nah, pertanyaannya kaitan dengan perpisahan ini antara anugerah jurnalistik Hadinegoro dengan HPN itu sedikit saya jelaskan untuk perkembangan selanjutnya. Apakah hanya di tahun 2024 saja atau memang seterusnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin boleh dijawab oleh Bapak dan Ibu dan atau panitia Hadinegoro, silakan. Baik, jadi begini, memang selama ini pemberian hadiah Hadinegoro itu selalu dilakukan bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Ya. Bahkan pemenangnya pun
menjadi hanya salah satu bagian dari peristiwa pemberian penghargaan di HPN. Di HPN itu ada mungkin ada 40 atau 30 begitu ya. Sehingga Diponegoro ini hanya perwakilannya saja yang maju. Atau kalaupun ada udah bawa piala naik foto begitu ya, hanya 1 menit barangkali. Sehingga saya sendiri merasa ini memang masalah yang perlu kita bedakan gitu ya. Kita perhatikan karena maklumlah kalau protokol istana itu kan dia kepingin semua maju langsung selesai gitu. Tidak ada lagi dialog tanya jawab segala macam. Nah ini kita memisahkan untuk menjadikan peristiwa malam Adinegoro ini sesuatu yang istimewa ya. Supaya dia khusus, dia tersendiri. Nah, jadi nanti tentu saja kita akan mengemas supaya para pemenang itu betul-betul merasa dihargai dan dihormati. Tidak hanya menjadi bagian ya. Hari Pers Nasional itu sangat penting juga. Tetapi karena begitu banyak yang penting, hadiah Adinegoro ini hilang. Coba kalau kita cek pemberitaannya gitu ya. Ya hanya disebut aja barangkali 1 kalimat aja udah bagus. Padahal biasanya ya Adinegoro itu juga berkunjung ke kampus, diskusi dengan masyarakat dan pelajar. Nah, itu hilang ya, ditelan berita HPN. Dengan pemisahan ini kami berharap bahwa liputan tentang hadiah Adinegoro, bahkan juga liputan tentang siapa itu Adinegoro dan peran besarnya terhadap pers Indonesia dapat mulai kita ungkap. Oleh karena itu memang panitia sudah membuat program bahwa setiap 2 minggu akan ada sesuatu tentang hadiah Adinegoro. Misalnya nanti bagaimana sih sekarang kampungnya Adinegoro yang di Sawalunto itu, nah, kan gitu ya. Kita bikin kuis, siapa yang masih kenal Adinegoro di Sawalunto, di Sumatera Barat atau Indonesia, ya kan? Apakah teman-teman wartawan yang katakan umurnya 30 tahun ke bawah masih tahu itu siapa Adinegoro misalnya? Sehingga kita nanti membuat ini adalah upaya untuk mengangkat kembali Adinegoro yang begitu besar peranannya, tapi menurut saya begitu kecil perhatian dari kita, ya, apresiasi dari kita, masyarakat pers Indonesia yang seharusnya melihat ini adalah orang yang begitu besar. Memang ada penghargaan lain ya oleh organisasi lain ya, ada Tasrif Award, ya, Tirto Adisudyo Award, tetapi kalau kami melihat bahwa the best of the best itu adalah tidak ada. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hendri atas jawabannya. Kita sambungkan lagi untuk teman-teman daring. Ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaannya itu dari Bapak Hudono. Bapak bertanya, juara 2 atau peringkat 2 ada hadiahnya? Oke, saya jawab ya. Jadi memang kayak Oscar itu cuma 1 pemenangnya, ya. Jadi jadilah yang terbaik. Tetapi barangkali nanti finalis begitu ya dikasih piagam penghargaan, ya. Karena memang tujuan kita ini mencari terbaik dari yang terbaik, sehingga kita merangsang ya panitia ini supaya teman-teman itu melakukan yang terbaik. Pasti sulit, tetapi kalau kita percaya dengan karya-karya kita, dengan kolaborasi, misalnya Mas Hudono ini kan dari grup Kedaulatan Rakyat nih, ada Merapi, ada macam-macam medianya, ada radionya juga. Nah itu kalau kolaborasi barangkali liputannya akan menjadi bagus dan luar biasa. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Hendri atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini, apakah masih ada pertanyaan lagi terkait launching Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024? Mungkin dipersilahkan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, dikarenakan waktu yang cukup terbatas juga ya, sesi tanya jawab kita harus akhiri. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui para anggota panitia dari Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024 di sesi yang berbeda tentunya. Saya tambahkan sedikit teman-teman pers untuk memudahkan pendaftaran. Saya minta Pak Merdi Sofhansyah untuk menjelaskan bagaimana Pak caranya biar gampang.
Baik, izin Pak Ketua Umum Bu Wartini dan rekan-rekan sekalian, untuk pendaftaran sudah kita buka. Memang kita memudahkan sifatnya karena ini siapapun dari ujung timur sampai ujung barat semuanya bisa mengikuti anugerah jurnalistik Adinegoro. Tetapi memang ada sebuah mekanisme dan kita menggunakan formulir online yang harus diisi atau disubmit oleh para peserta untuk bisa kita nilai. Seluruh kategori itu sudah ada dalam form ini, jadi silahkan untuk bisa mengaksesnya, bisa melalui scan QR untuk yang hadir di sini maupun langsung ke link yang sudah diberikan. Ini ada shorten link maupun nanti mungkin disebarkan dalam grup-grup WhatsApp, itu ada long link yang asli yang panjang Google Form yang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa mengisi dan mengikuti kategori yang sudah ditetapkan oleh panitia. Ada 5 kategori tadi, termasuk juga pers kampus dan juga untuk warga dunia, untuk sistem jurnalisme untuk mengikuti media sosial. Jadi ada 7 semuanya. Nah, masing-masing karya hanya bisa memilih satu form dulu, lalu kemudian disubmit. Kalau kita memiliki lebih dari 1 karya, 2 karya, 3 karya, mungkin 10 karya, kita tidak membatasi ya Ibu ya. Jadi akan perlu proses yang sama dari awal sampai akhir lagi. Jadi seberapa banyak karya yang mau dilombakan, mengikuti prosesnya, disilingnya dari awal lagi sampai akhir. Jadi 1 kali mengisi itu untuk 1 karya. Demikian. Mudah mengisinya, yang perlu disiapkan adalah karya-karya yang terbaiknya dan kemudian diberikan beberapa catatan di dalamnya, ada sinopsisnya dan kapan tayang karya tersebut dan dipublikasikan. Tadi sudah disebutkan mulai tanggal 1 Januari. Nah, ujungnya adalah Pak Ketua izin menyampaikan tanggal 30 dari kemarin kita menuju. Tapi nanti kita peraturan resminya, terms and conditions-nya yang pasti itu nanti ada di website-nya pbi.org.id. Demikian untuk linknya bisa dibuka. Jadi kalau memang mau mengisi, kita bisa mulai mengisi. Kita buka dari share screen, biar dari teman-teman daerah juga bisa melihat. Jadi di share screen, kita share screen untuk jadi klik, oh ya itu bisa juga. Okay. Jangan salah mengisi form, karena kalau salah mengisi form nanti tidak bisa dinilai. Dan pastikan ketika karya yang disubmit ke dalam Google Form itu, kalau ada akses, mohon aksesnya dibuka sehingga kami dari panitia tidak perlu mengonfirmasi lagi kepada masing-masing peserta dan kami bisa langsung menilai karya yang nanti Dewan Juri juga bisa menilai karya yang disubmit ke dalam Google Form-nya. Sebentar kita ya. Nah, ini dia pengisiannya. Di Google Form ini sudah bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di Zoom karena ini menggunakan fasilitas share screen. Jadi ada beberapa bagian dalam Google Form yang bisa diisi dan harus diisi dari awal sampai akhir. Ada beberapa field atau beberapa bagian yang kalau ini diberikan tanda asterisk dengan warna merah berarti itu wajib untuk diisi. Jadi yang pertama kami membutuhkan adalah email dari masing-masing peserta dan mengisi kategori yang sudah disampaikan dari awal tadi. Ada 7 sebenarnya seluruhnya, 5 yang mengikuti kategori khusus untuk Adinegoro dan 2 lainnya yang bisa diikuti oleh pers kampus, teman-teman pers kampus dan juga dari citizen journalism untuk sosial media. Kemudian nama peserta pasti kami membutuhkan konfirmasi nanti namanya dan juga nomor telepon yang bisa kami hubungi. Dan untuk
bagian yang berikutnya ada nama media atau nama pers kampus atau nama akun sosial media khusus untuk kategori jurnalisme warga sosial media, karena mungkin citizen journalism tidak punya nama medianya, dia bisa menggunakan nama akun sosial media. Dan sebagai sebuah entitas mohon di submit KTP ataupun kartu pers ataupun kartu mahasiswa. Kalau bisa ukuran maksimalnya tidak lebih dari 1 mega. Nah, teman-teman, berikutnya nanti bagian-bagian berikutnya adalah tentang karya. Itu nanti bisa diisi, karyanya bisa disubmit lewat Google Form ini, tapi maksimal 1 giga. Biasanya kalau untuk audio, cyber, dan cetak tidak ada masalah sama sekali, atau foto tidak ada masalah sekali, kecuali untuk kategori video. Kalau kategori video ini kita batasi karena keterbatasan storage, maksimal adalah 1 GB. Tetapi teman-teman bisa menguploadnya melalui Google Drive masing-masing ataupun layanan cloud sharing lainnya seperti WeTransfer, Dropbox dan macam-macam, ataupun bisa untuk video bisa disematkan di YouTube, misalkan kita taruh di YouTube, linknya saja nanti disematkan di dalam Google Form ini. Jadi disediakan opsi untuk pengiriman menuliskan linknya saja ataupun langsung disubmit ke dalam Google Form ini. Jadi bisa di-upload langsung melalui Google Form yang sudah kami sediakan. Demikian mudah sebenarnya, silakan dicoba dan silakan untuk kita sama-sama mensukseskan Anugerah Adinegoro. Siapa tahu 100 juta kalau sudah ditakdirkan menjadi milik Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kemudian terima kasih. Saya tambahkan sedikit untuk teman-teman pers, ada 2 jalur untuk mendaftar Adinegoro ini. Yang pertama, tim akan menelusuri seluruh karya yang terbaik selama setahun, mulai dari awal Januari sampai Desember. Dan yang kedua, kami menunggu karya-karya Anda. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Merdi atas pemaparan mengenai bagaimana cara pendaftarannya, dan juga Bapak Henry dan juga Ibu Dr. Artini dipersilahkan mungkin kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Henry dan juga Ibu Dr. Artini. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran launching Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024 ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan hati, seraya berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara launching Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipan Anda semua. Saya Tiar Farin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada undangan Bapak Ibu, para media yang sudah hadir dan juga teman-teman panitia, silakan menikmati makan siang karena sudah disediakan di Hall Gedung Dewan Pers atau